Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan satu kisah, ya kan saudara, dari 10 orang kusta. Saya pakai judulnya kisah 10 orang kusta dengan iman yang radikal. Saya pakai istilah iman yang radikal, nih keren. Nah ini saya doa kira-kira nih apa Tuhan. Tuhan bilang sudah ngajar tentang kasih beberapa hari belakangan ini, ya, bahwa di dalam kasih pasti ada kuasa. Saudaraku, di mana ada kuasa, di situ pasti akan ada apa? Mujizat, pertolongan Tuhan. Katakan amin. Nah, saya akan bagikan ini saudara, sederhana prinsipnya, ada 3 prinsip yang kita akan pelajari dari kisah 10 orang kusta ini saudara. Memang ini saya cuma bagian potong aja, nggak secara menyeluruh. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Lukas 17 ayat 11 sampai 14 kita akan baca bersama-sama Ibu Bapak. 1, 2, 3. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melalui daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Tahir. Hanya dengan apa saudaraku, 4 ayat ini kita bisa belajar kebenaran yang luar biasa saudaraku. Pertama kita bahas tentang penyakit kusta. Saudaraku, kita sudah tahu bahwa penyakit kusta ini penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan pada waktu itu. Saudaraku, ya, bukan cuma penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan, saudara. Nah, penyakit kusta ini, ya, orang yang sakit kusta itu kehilangan rasa sakit. Saudara, kehilangan rasa sakit. Ya, dia nggak tahu, saudaraku, ya kan, kalau hilang rasa sakit, kalau bagian-bagian tubuhnya copot, itu nggak kerasa. Saudara, yang menyebabkan saudara satu persatu anggota tubuhnya itu bisa hilang. Ya, kita pernah lihat orang kusta hidungnya hilang, copot, kupingnya copot, saudaraku ya, matanya kroak gitu kan kita lihat. Nah, kenapa mereka tidak rasa sakit? Saudaraku, nah orang kusta, saudara, penyakit kusta ini kan virus. Nah, orang yang kena kusta, saudara, biasanya mereka ini pada waktu zamannya Yesus dulu, ini adalah seperti orang COVID zaman sekarang. Orang kena corona ini, virus corona, saudara, pasti dia harus diisolasi. Harus keluar, nggak, kalau corona masih bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi ini enggak bisa, saudaraku, harus keluar dari rumah. Saya ke satu lembah, tempat di mana semua orang kusta. Dampaknya apa? Mereka ini secara hukum agama pada waktu itu, hukum Taurat, orang kusta ini dinyatakan sebagai orang najis. Orang najis adalah orang yang tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, karena dia tidak bisa beribadah kepada Tuhan, yang kedua juga, saudara, ya kan, dia pun dikucilkan oleh masyarakat. Jadi kita bayangkan, secara rohani tidak bisa ibadah, secara jasmani kena sakit, secara sosial dia dihukum secara sosial sepertinya, dikucilkan dari keluarganya, dari masyarakat. Secara ekonomi pasti tidak bisa cari uang. Benar-benar ini orang kena kusta, sepertinya tuh dia dikurung yang gak ada pintu yang bisa membuka dia. Ini yang terjadi ibu bapak saudara. Nah, penyakit kusta ini sebenarnya lambang. Kalau secara rohani ini adalah lambang atau simbol dari apa? Dosa. Saudara, dosa. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan rasa. Saudara, dosa ini yang memisahkan manusia dengan Allah. Alkitab katakan upah dosa ialah maut. Kematian secara rohani, ya, nanti kematian secara jasmani dan mengakibatkan kematian kekal. Saudara, sebagai orang kusta sebenarnya dia tuh udah mati secara rohani, dibikin saudara enggak bisa ibadah, mati secara sosial, enggak bisa bergaul. Saudara, dikucilkan, dipisahkan. Dosa juga seperti itu saudara. Ya kan?
seperti kusta. Dosa pun tidak bisa diselesaikan oleh apapun. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut. Mau dosa sebesar apapun saudaraku, tetap harus ada hukumannya. Tidak bisa orang berbuat dosa lalu dibalas dengan kebaikan, nanti ditimbang. Yang mana lebih berat? Perbuatan baik kah? Perbuatan dosanya? Enggak ada kaitan antara perbuatan baik dengan dosa. Seperti hukum lalu lintas. Saya pernah dengar contoh ini saudara, seorang hamba Tuhan. Misalnya begini, saya kasih contoh saudara aja ya, boleh gak? Gak apa-apa ya saudara. Seandainya saudara ini melanggar peraturan lalu lintas, lalu oleh polisi ditilang. Saudara dikasih surat tilang, lalu disita saudara punya SIM. Saudara harus pergi ke pengadilan negeri. Saudaraku, minggu depan, yang saudara sudah tahu bahwa saudara akan dikenakan saudara hukuman. Mungkin hukuman harus bayar sekian atau bagaimana saya tidak tahu. Nanti tergantung pasalnya. Saudara tidak bisa sambil nunggu minggu depan ke pengadilan ketemu hakim untuk diadili, untuk dihukum. Saudara berbuat baik selama seminggu, kasih makan anak yatim. Lalu setelah itu ketemu hakim, saudara berkata, Pak Hakim, betul saya salah melanggar peraturan lalu lintas. Tapi selama seminggu saya sudah bantu kasih makan anak yatim, janda-janda miskin. Saya sudah bantu semuanya, saya kasih beasiswa. Apakah hakim membebaskan orang ini karena perbuatan baiknya? Enggak ada urusan. Dia sedang urusan sama hakim soal apa? Kesalahan dia melanggar undang-undang lalu lintas. Demikian juga dosa di hadapan Tuhan saudaraku. Dosa pun tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Dosa harus dibayar oleh apa? Satu penghukuman. Nah, Alkitab catat saudaraku Yesus Kristus di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah itu apa? Pemberian Allah, kemurahan hati Allah, kasih Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudaraku Yesus Kristus, Allah sudah buat satu rancangan begini. Setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa, setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sudah pernah berbuat dosa, sampai hari ini masih bisa berbuat dosa. Dan upah dosa ialah apa? Maut. Maut apa? Hukuman kekal. Dihakimi untuk dihukum. Nah, Allah sudah utus anaknya yang tunggal. Namanya siapa? Yesus. Ya kan? Untuk mati di atas kayu salib. Supaya barang siapa yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saudaraku. Jadi ini penggantian. Ini namanya penebusan. Saudaraku, itu dia. Jadi ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, ya kan? Orang kusta zaman dulu nggak ada obatnya. Waktu saya baca saudara ayat ini Lukas pasal 17, ya ayat 11 tadi sampai ayat yang ke-14. Lalu saya coba lihat lagi dari ayat pertama. Ayat pertama judulnya tentang apa? Berbagai nasihat. Nasihat tentang apa saudara? Tentang pengampunan. Ayat pertama, tidak mungkin tidak ada orang yang di sini tidak mungkin tidak ada orang. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tidak mungkin tidak ada orang yang tersinggung, offense. Tidak terluka. Terus jangan sampai, ya kan? Jaga dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia. Jikalau ia menyesal, ampuni dia. Jadi di Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Yesus ini sedang mengajar tentang apa saudara? Mengajar tentang apa? Pengampunan. Tentang mengampuni. Lalu murid-murid berkata, kayaknya untuk mengampuni orang yang sudah bersalah sama kita, sudah berdosa sama kita, itu gak mungkin buat orang tradisi Yahudi. Kenapa? Karena mata ganti mata, gigi ganti gigi. Gak ada itu saudara hukumnya untuk ngampuni. Oh bebas seperti itu. Makanya apa jawabannya pada para rasul? Tambahkanlah iman kami. Itu perikop yang pertama. Diajari tentang bagaimana pengampunan membutuhkan iman.
Lalu perikop berikutnya tentang tuan dan hamba. Tentang melayani. Seorang tuan memerintah hambanya. Hambanya dengar perintah, melakukan. Jadi Tuhan tuh kasih teori dulu nih saudara. Ayat 1 sampai ayat 10. Lalu di ayat 11. Tuhan mau kasih tahu kepada murid-murid yang lain nih. Lihat ada 10 orang kusta datang. Ini semua bukan seperti kayak itu by design dari sorga. Kalau Tuhan ngajar, dia ngajar teori dan praktek. Lewat kuping, denger, lewat mata dia lihat. Saudara tahu, orang kusta zaman dulu belum tentu dia kusta beneran loh. Ini kita gali lebih dalam deh gitu. Seandainya ada orang sentimen. Orang yang sentimen ini dekat sama imam. Saudara bisa ngerti maksud saya? Tinggal tunjuk aja, dia tuh kena kusta. Imam panggil, imam kan punya power. Seperti istilahnya lebih dari polisi, lebih dari jaksa dia. Saudara bisa panggil. Saya dapat laporan kamu nih kena kusta, coba saya periksa. Kenal kitab hukum di kitab imam itu, kalau imam memeriksa orang ini, imam berkata, kamu kusta. Langsung dia jadi orang kusta. Itu pertama. Orang gak kusta, dinyatakan kusta, tetap kusta. Kalau imam zaman ini imam manusia. Tapi kita anggaplah imam ini bener-bener imam. Dia tuh cuma kusta sedikit. Dan keluarganya juga gak apa-apa deh, tinggal sama-sama. Dia ini adalah tulang punggung keluarga yang kena kusta ini. Dia masih bisa kerja, bisa apa. Tapi saudara ada tetangganya bilang, itu dia kena kusta. Lapor ke imam, imam cek. Kau kusta, gak bisa. Kau harus keluar. Kau sedikit, kayak jerawat aja, kusta. Dia harus apa? Tinggalkan keluarganya. Keluarganya makannya gimana? Si kusta ini pasti ada luka sama imam. Ngerti gak saudara? Pasti orang yang memvonis kita, orang itu kita terluka sama orang itu. Mau gak mau? Perhatikan saudara, sistemnya daripada hukum Taurat, imam yang menentukan orang ini kusta atau tidak, dan imam juga yang menentukan orang ini sembuh atau tidak. Saudaraku, berat tuh saudaraku yang sembuh untuk, ya kan? Dan pada waktu kita dinyatakan sembuh, ininya aturan mainnya ya, bisa baca detailnya di kitab Imamat. Jadi tidak hanya datang sama imam begitu untuk jadi cek nih sembuh. Enggak. Bawa persembahan ke imam. Kenapa harus bawa persembahan? Supaya nih imam yang pernah bikin kita luka, dengan kita bawa persembahan, itu tanda. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Supaya hatinya dia ada di imam. Ini ceritanya saudaraku. Ini cerita latar belakang. Tapi kita bisa melihat ini ada 10 orang kusta. Dari 10 orang kusta itu kita udah tahu satu orang itu adalah siapa? Orang Samaria. Jadi gabung. Orang itu bisa, padahal orang Samaria semua orang Yahudi itu nggak bergaul. Tapi kalau sependeritaan, kalau udah sama-sama susah, itu bisa unity saudaraku. Nah kita lihat saudaraku Yesus Kristus tentang kusta ini. Ya, tentang kusta. Orang kusta kalau mau keluar dari perkampungan dia harus teriak. Aku ini najis. Najis. Saya ini orang najis. Jadi saya bisa bayangkan pada waktu itu orang kusta itu alangkah sangat berat menderitanya. Seperti orang COVID. Saudara zaman sekarang. Kalau orang tahu kita ini kena COVID-19. Waduh itu kita seperti orang kusta zaman dulu deh. Hati-hati loh gini. Udah parame semuanya. Akhirnya kena klaster dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu gini. Kabar baiknya adalah 10 orang kusta ini punya iman yang radikal. Sekalipun hidupnya sebenarnya terkunci secara rohani, jasmani, sosial dan keuangan. Terkunci semua. Tapi saudara lihat sini. Ya kan? Tertutup. Tapi dia punya iman yang radikal. Saya cerita. Saudara,
kita tahu di akhir ceritanya bahwa ke-10 orang kusta ini disembuhkan. Katakan amin. Nah mungkin saudara ya hari ini bukanlah seorang penderita kusta. Kita bukan penderita kusta, saudaraku. Sampai kita gak bisa ibadah, kita kena sakit, atau dikucilkan di masyarakat, atau masalah segala macam. Mungkin kita enggak. Tapi saudara punya satu masalah yang mirip seperti orang kusta. Secara rohani kayaknya tuh kering, kosong, terintimidasi. Di sini susah. Kayak terpuruk. Mungkin secara jasmani juga sakit. Sakitnya enggak tahu, enggak bisa disembuhkan kah mungkin. Dokter bilang. Ya, secara sosial hubungan ya sudah mulai orang enggak mau tahu sama kita. Saya mau cerita hari ini kisah 10 orang kusta ini. Ini adalah kisah tentang pembalikan keadaan, pemulihan yang seutuhnya. Yang percaya katakan amin. Saya ingin saudara bisa dengar ini baik-baik. Ya kan saudaraku, perhatikan ada 3 prinsip kebenaran yang kita akan belajar. Saudaraku, ya ada 3 langkah iman yang radikal dari kisah 10 orang kusta ini yang kita mau belajarin saudara. Saya selalu punya doa, saya punya pengharapan. Setiap kali saya ngajar firman, setiap kali saya khotbah, harapan saya adalah iman saudara itu bisa naik, bisa bertumbuh. Pengharapan saudara bangkit kembali. Saudara bisa mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Itu saja, saya ingin saudara bisa menikmati berkat dari Tuhan. Karena saudara ditolong oleh Tuhan. Itu aja, saya ingin saudara bisa dekat sama Tuhan. Saudara bisa jadi berkat buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya mau ngajar ini untuk mendorong saudara, ya kan, ngalami hal-hal yang indah, yang ajaib di dalam hidup saudara. Yang pertama saudara, saya akan lihat sini. Ya. Yang pertama adalah kita baca dalam Lukas 17 ayat 12. Kita baca di sini. Ini yang pertama kita lihat, ya kan? Kan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, Samaria Galilea. Ya, kita lihat saudara-saudara, ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, gak bisa deket. Saudara, karena mereka diisolasi. Mereka adalah orang-orang najis yang ada virusnya. Ya saudara, sedang Yesus adalah seorang nabi, rabi, guru menurut pandangan mereka. Saudaraku, ya. Tapi lihat saudaraku, apa yang ayat 13. Ketika mereka lihat Yesus, apa respon mereka? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudaraku Yesus Kristus, saya percaya ketika 10 orang kusta ini berteriak, saudaraku Yesus Kristus, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saya belajar bahwa ke-10 orang kusta ini mereka memiliki pengharapan untuk ditolong oleh Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, sederhana banget. Sekalipun penyakit ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi saudara, ke-10 orang kusta ini masih taruh pengharapannya, masih punya keinginan untuk disembuhkan oleh Tuhan. Dalam hidup saudaraku yang Yesus, kalau kita ingin mengalami mujizat, kalau kita ingin mengalami terobosan dan perubahan hidup, kita harus memiliki pengharapan untuk ditolong oleh Tuhan. Saudara harus punya pengharapan, harus punya keinginan untuk ditolong oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Pengharapan itulah yang memberikan kita kekuatan dan semangat baru untuk mengatasi kesulitan dan penderitaan hidup. Pengharapan itulah yang mengarahkan fokus perhatian kita kepada Tuhan. Yang percaya, yang mengerti, katakan amin.
Orang yang punya pengharapan adalah orang yang punya sukacita. Alkitab katakan sukacita karena Tuhan. Itulah kekuatan kita. Itulah perlindungan kita. Kalau saudara mau mengalami terobosan, mengalami mujizat hari ini, langkah pertama adalah saudara harus punya pengharapan dan keinginan untuk ditolong oleh Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Saya tuh lihat saudara, saya melihat menyaksikan sendiri dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan. Ya di gereja, gimana saudara? Saya lihat gini, orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk ditolong Tuhan adalah orang-orang yang mengalami banyak mujizat, terobosan hidup, dan menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Katakan amin. Tuhan gak bisa buat apa-apa. Tuhan tidak bisa buat apa-apa kalau kita sendiri tidak punya keinginan yang kuat untuk ditolong oleh Tuhan. Yakobus 4 ayat 2 katakan begini, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi rupanya doa adalah salah satu tanda bahwa kita memiliki keinginan kuat untuk ditolong oleh Tuhan. Waktu saudara berdoa, makanya di menara doa ini saudara, ada sesi, ada satu ruang waktu yang saya sediakan untuk kita sama-sama doa. Doa itu ada pernyataan sebenarnya, pernyataan bahwa kita taruh harap sama Tuhan. Doa itu bicara tentang apa? Pernyataan bahwa memang kita punya keinginan yang kuat untuk ditolong oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Yang paling penting dalam hidup kita adalah sesulit apapun, semustahil apapun keadaan kita, satu yang paling penting adalah jangan sampai kehilangan pengharapan, keinginan untuk ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Berdoa adalah jalan Tuhan untuk menolong kita. Katakan amin saudaraku. Ya, kenapa kita berharap sama Tuhan? Karena pengharapan sama Tuhan Yesus. Ini jenis pengharapan, ini adalah jenis pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Pengharapan kita sama Tuhan. Karena ada kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Meterainya apa saudara? Roh Kudus ini. Mau Roh Kudus ada di hati kita. Ada kasih Allah, kita tahu. Makanya pada waktu saudara berdoa, saudara, itulah tanda Tuhan tolong aku, tolong anakku, tolong orang tuaku, tolong mamaku, tolong suamiku, tolong Tuhan, tolong. Pada waktu saudara berteriak, Tuhan tolong aku Tuhan. Tiap hari jerit seperti itu minta tolong. Saya percaya itulah cara saudara memelihara pengharapan saudara sama Tuhan. Jangan berhenti berteriak sama Tuhan sehari pun. 10 orang kusta ini sebenarnya udah kartu mati. Penyakit tidak bisa disembuhkan. Secara rohani tidak bisa lagi berdoa beribadah. Tapi saudaraku, ini yang namanya saudara, ada yang namanya golden time. Waktu emas, kairos. Kok bisa Yesus seperti tidak sengaja, tanda kutip, tidak ada yang kebetulan, selalu by design.
dalam rencananya dia bisa melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Di situ di satu desa kok bisa ketemu 10 orang kusta. Saudaraku, waktu dia lihat Yesus melewati, mereka 10 orang kusta ini tidak menyia-nyiakan waktu itu. Dia jerit, mereka berteriak, Yesus Guru, kasihani kami, kasihani kami. Mungkin saudara berkata, wah aku harus capek Tuhan. Kasihani aku. Kasihani aku. Saya berdoa saudaraku Yesus. Jangan saudara kehilangan pengharapan sama Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa keadaan saudara tidak akan bisa lagi diubah. Sebaliknya, peliharalah pengharapan. Tetaplah memiliki keinginan yang kuat untuk ditolong oleh Tuhan. Sekalipun saudara sudah lama susah, lama menderita, tetap berharap. Katakan amin. Amsal 10 ayat 28 katakan begini. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saya tuh kita flashback begini nih. Kita flashback begini saudara. Kita balik. Coba kita bayangkan saudara. Seandainya 10 orang kusta ini, dia ngomong sama diri dia. Kita juga sering ngomong diri kita kan. Kalau kita ngalami kesusahan, kesulitan, pergumulan, kita suka ngomong kadang-kadang. Seandainya 10 orang kusta ini, dia ngomong sama diri dia. Kita mah udah lama menderita. Kita menderita penyakit kusta ini sudah lama. Kita tahu kok penyakit kusta ini tidak akan bisa disembuhkan lagi. Nasib kami ini gak mungkin bisa berubah lagi lah. Kita semua sudah pasrah, terima nasib sebagai orang kusta. Kalau itu terus yang diomongin, itu terus yang dipikirin, itu terus yang direnungkan. Saudaraku, saya yakin mereka tidak akan pernah mau mencari Yesus. Ketemu Yesus, gak mungkin mereka mau teriak, Yesus Guru, kasihan, gak mungkin. Kalau mereka terus ngomongnya negatif tentang diri dia. Tapi saya percaya orang-orang seperti orang 10 kusta itu mirip-mirip dengan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Sama-sama najis. Apa yang dikatakan oleh perempuan yang walimah? Asal ku jamah saja jubahnya. Dia ngomong sama diri dia. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah. Tapi dia gak tahu kapan bisa menjamah. Kapan dia bisa ketemu Yesus lalu jamah jubahnya. Yesus tuh mobile. Gak tahu hari ini ada di sana dia. Sedangkan dia ada di kampung dia. Belum tentu Yesus lewat, melawat kampung dia. Tapi kalau setiap hari dia perkatakan itu, sorga ngatur rute perjalanan Yesus. Sehingga perempuan ini bisa jamah ujung jubah Yesus dan dia disembuhkan. Saya juga percaya 10 orang kusta ini setiap hari dia ngomong, kalau saya ketemu Yesus, betul penyakit ini tidak ada obatnya. Penyakit ini tidak bisa sembuh. Ini kartu mati. Tapi aku gak mau terima pasrah nasib. Asal aku ketemu Tuhan Yesus, hidupku akan ubah. Katakan amin saudara. Dia ngomong. Dan betul, sorga ngerancang rute Yesus. Rutenya saudaraku. Bahkan seorang hamba Tuhan namanya Tommy Tenney. Rutenya Yesus itu saudaraku. Itu adalah rute yang pernah dilewati oleh siapa? Gehazi dan 3 orang anaknya. Ketika membawa pesan bahwa ada banyak makanan di perkemahan tentara Aram. Kita tahu bahwa Gehazi yang kena kusta. Sementara dia berjalan menuju pintu gerbang, Tommy Tenney bilang dia itu sembuh. Sama seperti 10 perempuan, 10 orang kusta ini suruh jalan itu sembuh. Saudaraku Yesus bisa ketika Yesus melewati itu. Karena dia ada pengharapan.
punya keinginan kuat atau disembuhkan. Walaupun penyakit ini tidak bisa sembuh. Tapi mereka tetap punya pengharapan. Kita tahu udah ceritanya, mereka disembuhkan. Katakan amin. Banyak orang terjebak dalam situasi buruk di dalam karirnya. Yalah, kita mah minoritas, Pak Sabta. Kita minoritas. Kita bukan mayoritas. Saya begini. Kita ngomong terus sama diri kita. Dampaknya apa? Ya gak berubah karirnya. Pernikahan, keluarga, ya udah kayak gini terus. Banyak orang terjebak dalam situasi buruk dalam karir, pernikahan, keuangan. Mantap di situ. Seperti orang kusta ya mantap, terima nasib. Saya sampai tulis begini, cara untuk tetap berada dalam situasi buruk adalah percaya bahwa kita tidak akan pernah bisa berubah. Harusnya kita jangan percaya bahwa kita tidak bisa berubah. Kita harus percaya bahwa kita bisa berubah kalau kita ketemu Tuhan. Katakan amin saudaraku. Mungkin hari ini saudara sudah capek, sudah lelah dengan masalah saudara. Saudara capek, lelah dengan penyakit saudara. Satu nasihat saya hari ini, ya kalau kita ikut, jangan saudara kehilangan pengharapan sama Tuhan. Saudara harus punya keinginan yang kuat untuk disembuhkan. Keinginan yang kuat untuk ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Mari kita nyanyikan lagu ini yuk dengan iman. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Saya ingin dorong saudara jangan terima nasib di masa pandemi ini. Kita punya Yesus. Saudara kita belajar. Kalau Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa ubah nasib orang kusta dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saya percaya Tuhan Yesus pun bersedia dan sanggup untuk sembuhkan saudara, memulihkan keadaan saudara, dan mengubah hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Bagian kita adalah pelihara pengharapan kita sama dia. Untuk beri makan pengharapan tiap hari. Saudara, kita harus kasih makan firman di pikiran kita. Baca Alkitab, bicarakan firman Tuhan, hafalkan ayat firman Tuhan, doakan ayat firman Tuhan itu. Terus, saudara dengar pengajaran seperti ini. Kasih pikiran. Katakan amin. Jangan ikut arus. Di mana arus orang-orang, omongan orang yang berkata nggak ada lagi pengharapan, Indonesia akan jatuh resesi. Kita tidak menolak kenyataan bahwa Indonesia akan resesi, tapi kita punya Allah sanggup memelihara kita di masa resesi. Katakan amin saudara. Allah kita sanggup untuk pelihara kita, untuk lindungi kita dan berkati kita di masa resesi, supaya bukan hanya kita dicukupi, tapi kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Harus ada pengharapan. Pengharapan untuk ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku Yesus Kristus, ayat 14. Di sini dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Tahir. Saudaraku, yang kedua ini, setelah kita punya pengharapan, kita harus punya apa? Iman yang radikal. Iman yang radikal itu apa? Kalau saudara dapat firman, langsung buru-buru lakukan. Itu namanya iman yang radikal. Saudaraku yang Yesus, saya tuh percaya. Saudara percaya nggak? Yesus tuh bisa ngomong gini, yang 10, kamu jadi sembuhlah sekarang.
Saudara percaya gak Yesus bisa buat seperti itu? Bisa. Seperti perwira Kapernaum, katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh kok. Sembuh betul. Saudaraku, tapi kenapa kok Yesus, ya kan, waktu mereka menjerit, guru, Yesus guru, kasihan aku. Alkitab katakan, Yesus memandang mereka, dia lihat mereka. Lalu Yesus berkata apa? Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ini sesuai dengan perintah hukum Taurat. Untuk apa pergi? Dia dalam keadaan kusta loh. Perlihatkan diri ke imam. Kalau dia gak sembuh, masalah besar. Saya kan sudah kasih tahu kamu, kamu harus isolasi. Kenapa kamu datang ke saya? Mau ngapain? Bisa aja saudara begitu gak? Tenang, pergi kamu, perlihatkan dirimu kepada imam. Itu artinya apa? Orang kusta yang memperlihatkan diri perlihatkan diri kepada imam adalah orang kusta yang sudah apa? Sudah tahir. Dia sudah tahir atau belum? Belum. Tapi Tuhan perintah, pergi. Wow. Saya lihat nih perintahnya ngeri kadang-kadang. Itu Tuhan. Saya mah udah sering nih dapetin perintah-perintah yang ngeri-ngeri kayak gini. Tapi kalau kita punya pengharapan yang kuat untuk ditolong oleh Tuhan, apapun perintah Tuhan, udah gak usah pikir panjang lagi. Kalau emang dari Tuhan ini, jalanin, mujizat terjadi. Yang percaya katakan amin saudaraku. Saudara tahu bahwa setiap kali kita datang sama Tuhan, tiap kali kita doa sama Tuhan, tiap kali kita berharap sama Tuhan, saudara tahu gak apa? Minta tolong Tuhan, tolong aku. Biasanya jawaban Tuhan adalah apa? Dia bisa langsung kasih mujizat, tapi seringnya dia kasih apa saudara? Perintah untuk dilakukan. Karena Alkitab adalah kitab dengan sekumpulan perintah Tuhan. Tuhan memberi perintah untuk meminta, maka kamu akan diberikan. Cari, kamu akan dapatkan. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Semuanya tentang perintah. Saudara, ketika saudara seorang pegawai istana datang kepada Yesus mohon, ya kan? Memohon pada Yesus, datang long, sembuhkan anak laki-lakiku yang sedang sakit hampir mati. Ini pegawai istana loh saudara. Jawaban Yesus apa? Yesus kasih perintah, pergi. Dia minta Yesus datang. Yesus kasih perintah apa? Pergi, anakmu sudah hidup. Pas mereka, si pegawai istana pergi, dia ketemu anaknya. Anaknya sudah sembuh, sudah sehat. Katakan amin. Katakan amin saudara. Sementara dia lakukan. Naaman, panglima Naaman. Saudara tahu yang kena kusta. Dia datang kepada Nabi Elisa. Ia mendapat perintah firman Tuhan. Mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman lakukan. Naaman disembuhkan. Jadi perintah Tuhan ini sebenarnya benih. Benih untuk mengalami mujizat. Katakan amin. Benih. Saudara tahu gak? Kita bahas ya Elia yang kemarin. Waktu Elia depresi dan stres. Saudara tahu gak? Yang bikin Elia tuh sembuh dan pulih. Ketika Tuhan ngomong. Waktu Tuhan bicara sama dia. Elia, kamu kerja apa? Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu kerjakan? Dia mulai cerita. Tuhan, aku kerja keras untuk Engkau. Tuhan tahu dah. Orang Israel sudah tinggalkan Engkau. Mesbah-mesbah sudah runtuh. Mereka semua bunuh nabi-nabi. Dia ngomong semua. Tuhan ngomong lagi. Kamu kerja apa? Waktu Tuhan berfirman. Disitulah kesembuhan terjadi. Lalu Tuhan kasih perintah kepada Elia. Urapi Asael. Urapi Yehu. Urapi Elisa. Ketika dia dapat perintah, dia lakukan. Elia disembuhkan. Katakan amin. Di masa-masa sulit ini, kalau saudara bisa dengar suara Tuhan. Mungkin suara Tuhan sedang berbicara lewat khotbah saya saat ini. Ya betul. Ya betul. Berdetak hatinya. Wow, itu kesembuhan buat saudara.
itu pemulihan buat saudara. Setiap perintah Tuhan, setiap suara Tuhan itu adalah benih untuk mengalami mujizat. Perintah Tuhan adalah undangan bagi saudara untuk mengalami mujizat dalam hidup saudara. Kita perlu merespon perintah Tuhan dengan apa? Iman yang radikal. Katakan amin. Kita harus, kalau dapat perintah, dengar, lakukan. Itu namanya iman radikal. Ayub 36 ayat 11, saudara, kita akan lihat di sini. Ayub 36 ayat 11, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau mereka mendengar dan apa? Takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Ayat ini bicara tentang ayat apa? Berkat, mujizat itu ada di balik pintu ketaatan. Ketika saudara bisa mendengar dan takluk sama Tuhan, enggak berbantah, ya saudara, enggak konflik istilahnya sama Tuhan, enggak melawan, saudaraku, maka Alkitab katakan kalau kamu dengar dan takluk, maka kamu akan hidup apa? Mujur. Enak gak saudara kalau hidupnya mujur? Enak. Ya saudara, jadi orang mujur sama orang pinter, enak jadi orang mujur. Betul gak saudaraku? Orang pinter belum tentu mujur. Saudaraku, ini orang mujur tuh enak dan senang. Perintah Tuhan itu datang lewat apa? Saya ulangi lagi. Saat saudara baca Alkitab, ini perlu tiap hari baca. Khotbah-khotbah, pengajaran firman Tuhan. Suara Roh Kudus yang meyakinkan saudara, iya jangan itu. Ya di hati. Atau dia bisa bicara lewat apa? Keadaan sekeliling kita. Katakan amin saudaraku. Ya. Saya lagi bayangin begini lagi nih. Waktu Tuhan perintah, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Saudaraku, seandainya orang kusta ini berkata sama dirinya sendiri, begini, kalau aku pergi ke imam dalam keadaan kusta kayak gini, ya dak, pasti imam akan mengusir aku, menghukum aku, bahkan aku bisa mati, dibuat malu sama dia. Tapi mereka punya pilihan untuk menolak perintah Tuhan, atau mereka mentaati perintah Tuhan untuk pergi dan menunjukkan dirinya bahwa mereka sudah sembuh padahal mereka masih kusta. Saudaraku, saya mau nanya sama saudara nih, apakah ke-10 orang kusta ini sudah dapat jaminan bahwa mereka ini sudah sembuh? Yesus nggak bilang udah, nggak ada jaminannya, ya kan? Mereka tahu nggak nanti di tengah jalan dia akan sembuh? Enggak juga mereka tahu. Saya mau jelaskan begini. Yang mereka tahu adalah Tuhan menghendaki mereka untuk pergi dan menunjukkan diri mereka kepada imam. Yang mereka tahu adalah, ya kan, Tuhan menghendaki mereka bertindak dengan iman yang radikal. Dengar perintah, lakukan dengan segera. Saudaraku, yang mereka lakukan, ya kan? Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Ketika mereka berjalan, disitulah kita nggak tahu jalan sampai kapan, berapa kilo mereka sudah jalan, saudara, baru sembuh. Kita nggak tahu. Ini yang penting sama Tuhan ya. Saya sering ngomong, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita. Pelita itu terangnya seberapa jauh saudara? Cuma 2-3 langkah di tempat yang gelap. Bukan sampai tujuan terangnya, enggak. Artinya di sini apa? Kalau Tuhan kasih firman sama kita, kasih tuntunan sama kita, dia kasih informasi sama kita, biasanya enggak detail. Dia enggak pernah detail kasih taunya. Dia cuma bilang, lakukan yang ini. Saudaraku, kalau kita taati, nanti dia udah kasih lagi perintah, ini lagi, ini. Sampai akhirnya kita bisa melihat keseluruhan gambaran daripada perintah.
Makanya di sini katakan bahwa yang Tuhan tuntut kita adalah apa? Percaya, taat sama Dia. Katakan amin. Pada waktu kita taat kepada perintah Tuhan, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita sangat mempercayai Tuhan. Pada waktu kita mentaati perintah Tuhan, hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita mengasihi Dia. Yang mengerti katakan amin, saudara. Tuhan minta saudara hari ini ketaatan. Ketaatan dalam bentuk apa ya? Coba dicek saudara gini. Mau gak saudara, mungkin Tuhan sudah perintah kita, coba deh kamu saat teduh tiap hari. Coba perhatikan quiet time-nya. Seperti handphone itu kan butuh power, di charge baterainya. Kita pun setiap hari harus di charge, saudaraku. Pagi harus di charge. Sendiri, ya saudara ikut menara doa ini di charge. Ya saudara, harus di charge. Untuk bisa di charge, gak bisa cabut cucuk. Makanya kenapa saya bilang, kalau memang mau saat teduh, mau ibadah, kalau bisa matiin handphone bagus. Kenapa harus matiin handphone? Ya untuk konsentrasi. Tutup pintu supaya konsentrasi. Ini penting supaya cas. Sebentar dapat. Gak banyak ini kan. Yang kedua, kita cek tentang apa? Purity kita. Apa? Kemurnian diri kita. Murni dalam masalah keuangan. Ya, pornografi murni. Perkataan yang tulus, perkataan kita murni gak? Tulus gak? Dicek kemurnian ini. Terus lagi perlu kita cek di saudara dalam hidup kita. Kerendahan hati, humility. Ciri orang yang rendah hati itu apa? Dia mau mendengar karena dia suka belajar. Dia bisa melayani dengan cekatan, nolong, bantu. Omongannya sederhana, nggak tinggi-tinggi dah, nggak ninggi-ninggi. Kemarin ngobrol sama istri, dia tunjukin saya satu video, 2 orang pengacara top Indonesia ketemu di pengadilan negeri. Yang satu bilang, ini nih bos saya nih, mantan bos saya nih. Saya dapat gaji 200.000 dulu digaji sama dia nih. Dia bilang gitu kan. Yang pengacara satu bilang, oh dia udah kaya, dia masuk saya, emang dia pinter. Enggak ini, dia ini. Jadi, terus istri saya bikin satu quote. Dia bilang orang besar tidak membesarkan dirinya, tapi dia membesarkan lawan bicaranya. Orang besar selalu membesarkan orang lain, enggak ninggiin. Coba cek kerendahan hati, tiap hari harus dicek. Quiet time kita, purity kita, humility kita nih cek tiap hari. Ini penting saudara, kadang kan kita harus jadi wadah buat mujizat yang Tuhan mau siapkan. Kita bisa menerima mujizat, kita juga bisa jadi mujizat buat orang lain. Katakan amin. Humil. Yang keempat tentang apa? Family life kita. Bagaimana kehidupan di dalam keluarga kita. Coba saudara mulai cek ini. Kita mulai, ini Tuhan, ini perintah Tuhan ini. 4 ini kita perhatikan. Saya yakin Tuhan gak sulit untuk nolong kita lagi. Kadang-kadang Tuhan mengalami kesulitan nolong kita. Bukan karena dia tidak mampu, tapi dia melihat dari kitanya gak siapkan. Ada istilah pantaskan diri kita, siapkan diri kita, ya kan, untuk menerima itu. Dan dia hanya bisa melihat iman kita itu. Yang kita buktikan dari apa, saudara? Kita punya hubungan pribadi lewat quiet time kita. Saat teduh, kita mau hidupnya murni, tulus, rendah hati. Jaga ini. Keluarga jasmani, keluarga rohani kita jaga. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kita akan lihat di sini ayat 14. Sekali lagi saudara. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Tahir. Saya cek dalam bahasa Indonesia sehari-hari, itu terjemahannya begini saudara. Sementara mereka berjalan, hilanglah penyakit mereka. Sementara mereka berjalan, hilanglah penyakit mereka. Jadi yang ketiga, kita harus menyadari saudara ya, bahwa mujizat, terobosan hidup membutuhkan suatu
proses yang panjang. Harus ada prosesnya, saudaraku. Ketika kita belajar mempercayai Tuhan untuk sebuah terobosan dan mujizat dalam hidup kita, kita ini harus menyadari bahwa terobosan itu membutuhkan sebuah proses yang panjang. Coba kita perhatikan, saudara, ada 3 kata kunci dalam Lukas 17 ayat 14 dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ya kan, saudara? Sementara mereka berjalan. Sementara mereka berjalan. Artinya apa, saudaraku yang kasih Kristus? Kalau kita merindukan kesembuhan, terobosan, perubahan yang ajaib, apabila kita tetap berjalan maju, kita tetap percaya, kita terus berharap, kita pelihara keinginan yang kuat untuk ditolong, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya buat saudara. Sehingga kita akan mengalami mujizat itu, kesembuhan itu, terobosan itu dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sementara kita berjalan, sementara kita berjalan, terus jalani, terus jalani. Karena apa, saudara? Mujizat terjadi pada waktu kita berjalan, pada waktu kita bekerja, waktu kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan perintahkan, pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam. Sementara mereka berjalan, saudara mengikuti perintah Tuhan. Kita juga lihat, saudara, pada waktu badai datang, sementara mereka berlayar ke arah, ke tujuan yang Tuhan perintahkan untuk mereka. Apa yang terjadi, saudara? Walaupun badai begitu besar yang mengakibatkan perahu mereka hampir tenggelam, Alkitab katakan mujizat itu terjadi sementara mereka berjalan. Aku berdoa, saudara, saya berdoa bahwa ini semua ada proses. Orang sepulang Kristus tidak tahu, ya saudara, kapan mereka disembuhkannya, sampai kapan, sampai kilometer berapa. Kalau udah ketemu imam sembuh atau tidak, mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah mereka dapat perintah, pergi perlihatkan diri pada imam. Itu adalah kata-kata untuk orang yang sudah disembuhkan. Sekalipun dia melihat dengan mata jasmani belum sembuh, tapi karena dia dengar ini, dia belajar untuk lihat dengan apa? Mata iman dia, bahwa Allah sudah menyembuhkan dia. Hari ini, saudaraku yang Kristus, bisa gak saudara lihat mata iman? Sementara saudara kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Sementara saudara kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dengar baik, tugas saudara, peran saudara, panggilan saudara. Saya yakin mujizat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pertama, saudara perlu miliki pengharapan untuk ditolong. Yang kedua, kalau dapat perintah, lakukan dengan segera. Itu artinya iman yang radikal. Yang ketiga, ketahuilah, jalani terus prosesnya. Jalani terus, maju terus, bertumbuh terus, berharap terus, berdoa terus, bergaul terus sama Tuhan, bergaul terus dengan Roh Kudus, bergaul terus dengan firman Tuhan, terus melayani. Saya percaya ada waktu Tuhan buat saudara. Ketika waktunya datang, Allah akan nyatakan kemuliaan buat saudara. Terus berkati.